Masuk di bab 2, chapter 2. Kali ini kita akan membahas tentang presentasi media plan. Sebuah media plan adalah semacam blueprint tentang bagaimana suatu pesan dalam iklan akan dikirimkan kepada target audience. Media plan ini juga merupakan dokumen persuasif yang mengkomunikasikan alasan direkomendasikannya untuk menghabiskan banyak uang. Biasanya media plan ini disajikan dalam pertemuan-pertemuan dengan pengiklan dan pertemuan dengan perwakilan media dengan mengembangkan pemahaman-pemahaman tentang konsumen dan pasar untuk menghasilkan media plan yang paling efektif. Sebagai blueprint, media plan harus diorganisir sehingga setiap rangkaian tindakan itu dapat dipahami oleh pembacanya. Media plan memiliki dua audiensi yang utama. Yang pertama adalah klien, yang kedua adalah pembeli media. Mungkin klien ini akan menjadi orang pertama di luar agensi yang bisa melihat rencana tersebut. Mereka juga mungkin akan menaruh perhatian yang paling besar untuk menentukan apakah media plan yang direkomendasikan dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah pemasaran yang asli. Rencana tersebut juga harus memungkinkan pembeli media yang pada akhirnya harus menerapkan strategi tersebut untuk melanjutkan dengan cepat dan akurat. Semua itu dapat dilakukan jika media plan diorganisir dengan baik, ditulis dengan baik, dan disajikan dengan sederhana. Paling tidak, media plan harus masukkan elemen-elemen diantaranya tujuan media, analisis kompetitif, target analisis dan rekomendasi audiens, kebiasaan target audiens suatu media, alasan pemilihan media yang disarankan, strategi media, diagram ilir, anggaran, dan jangkauan serta frekuensi yang diharapkan. Pada situasi-situasi tertentu mungkin juga diperlukan elemen-elemen seperti alasan pemilihan majalah, daftar spot pasar dan alasan alokasi media dolar, pemusiman satu produk, perkiraan biaya siaran secara rinci, media lain yang dipertimbangkan tapi tidak direkomendasikan, rencana cetak dan siaran alternatif yang dipertimbangkan tapi tidak direkomendasikan, daftar surat kabar terperinci, rencana alternatif pada berbagai tingkat anggaran, kemudian tanggal keputusan atau fleksibilitas pembatalan, ada juga respon terhadap pertanyaan klien sebelumnya dan hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi pertanyaan atau masalah selama presentasi. Latar belakang rencana hipotesis. Perusahaan fiktif penyedia alat olahraga RBB telah menjadi produsen alat olahraga selama lebih dari 20 tahun. Mereka memiliki cara untuk mengatasi masa akhir baby boomers dengan memproduksi alat olahraga untuk para pegolf di klub olahraga Powerflight. RBB berencana mempekerjakan agensi iklan baru untuk mengelola iklan pengenalan dari klub golf tersebut. Mereka mengatakan, nanti di bagian departemen kreatif akan membuat iklan untuk TV selama 30 menit dan iklan untuk majalah 4 lembar dan berwarna. Sementara di tim kreatif online-nya akan mengembangkan banner yang akan mengarahkan para pegolf ke website resmi milik mereka. Tujuan dari media adalah akibat dari terjualnya produk secara nasional, sehingga harus ada iklan di setiap negara. Jika ada klien yang meminta tambahan iklan di beberapa negara tertentu, hal ini pun menjadi salah satu tujuan dari media tersebut. Tujuan media adalah mengidentifikasi secara khusus target pemasaran dan berapa banyak orang yang akan melihat iklan tersebut, sehingga dapat digambarkan keseimbangan antara berapa banyak orang yang melihat dan seberapa sering mereka melihat iklan tersebut. Akhirnya, klien dapat menimbang cara manakah yang menjadi teknik paling kuat untuk menjelaskan cara Powerflight
untuk meningkatkan akurasi dari anggotanya. Selain meningkatkan kesadaran, media harus menyampaikan pesan yang kompleks namun dengan cara yang sungguh efektif sehingga klien itu atau target pasarnya mengerti apakah pesan yang disampaikan oleh Power Flash tersebut. Di sini aku akan menjelaskan tentang bab selanjutnya atau subbab selanjutnya dalam perencanaan media, yaitu ada analisis kompetitor. Dan analisis kompetitor merupakan hal yang penting dalam sebuah perencanaan media, karena di dalam perencanaan media itu harus kita mengetahui bagaimana kompetitor kita bergerak, kemudian bagaimana kompetitor kita merencanakan media yang mereka gunakan, seperti itu. Dalam analisis kompetitor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah anggaran, kemudian yang kedua adalah waktu, kemudian yang ketiga adalah pemilihan media itu sendiri. Yang pertama tentang anggaran. Jadi anggaran yang digunakan itu juga seberapa besar sih kita ingin mengiklankan produk kita atau organisasi kita, sehingga menjadi tolok ukur atau pacuan gitu dalam nantinya pemilihan media. Kemudian yang kedua adalah waktu. Waktu ini yang dimaksud adalah waktu pengiriman media. Jadi dalam waktu pengiriman media ini, apakah kita akan mengiklankan dalam pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, atau pada jam-jam tertentu, atau pada hari-hari khusus seperti weekend, atau pagi hari dalam berita-berita atau jam-jam prime time, seperti itu. Dan selanjutnya ada tentang pemilihan media. Pemilihan media juga pokok dari analisis kompetitor ini, karena misalnya kompetitor kita sudah memilih media A sebagai media pengiklanan mereka, sehingga diusahakan kita tidak boleh sama dengan kompetitor, sehingga tidak terjadi tumpang tindih informasi tentang iklan atau informasi-informasi yang akan disampaikan. Sehingga jika kompetitor kita memilih A, maka hendaknya kita akan memilih media iklan B atau media iklan C dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih informasi dan informasi yang disampaikan juga lebih jelas. Dan waktu yang dimaksudkan juga contohnya saat ini kita akan masuk ke masa lebaran, sehingga di televisi, di radio, atau di media-media lain kita dapat menemukan iklan-iklan produk makanan atau minuman sudah mulai bermunculan, sehingga nantinya akan berpengaruh ke pembelian produk tersebut. Atau contohnya saja merupakan produk rokok misalnya. Rokok, iklan-iklan rokok, kita tahu bahwa iklan rokok itu muncul mulai jam 9 ke atas. Mengapa mereka memilih jam-jam itu? Kemudian kesepakatan dengan pihak media bagaimana mereka akan mengiklankan dan waktu pengiklanan produk tersebut atau organisasi tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis target audience. Bagian lain dari setiap rencana media adalah analisis dari target audience. RBB telah mengatakan mereka hanya percaya prospek terbaik mereka, pigolf mereka yang sering bermain lebih dari 12 putaran golf setahun. Hal ini mencerminkan riset pasar pengiklan, tetapi studi mereka biasanya memberikan sedikit informasi yang berguna tentang kebiasaan media konsumen. Untuk tujuan ini, agen iklan memberikan penelitian sindikasi atau satu studi yang dijual ke banyak pembeli berbeda. Yang dibedakan dari penelitian khusus disesuaikan dengan satu perusahaan. Penelitian ini memberikan informasi tentang penggunaan produk, grafis demografis, dan perilaku media. Lalu, semisal dengan MediaMarkt, penelitian dan intelijen, LLC menyatakan responden tentang partisipasi pribadi mereka dalam golf dan lebih dari 50 olahraga lainnya, mulai dari aerobik untuk karung jeram. Responden ditanya seberapa sering mereka terlibat dalam kegiatan ini. Mereka menjawab 2 kali atau lebih dari seminggu, seminggu sekali, 2-3 kali sebulan, sebulan sekali, atau kurang dari sebulan sekali, atau tidak pernah sama sekali. Perencanaan membuat penilaian bahwa sekali sebulan atau lebih sebanding dengan pigolf sering.
Definisi ini menghasilkan kelompok yang menyumbang 5,08% dari seluruh orang dewasa dan termasuk target yang cukup kecil untuk menjadi selektif, tapi cukup besar untuk menjadi secara statistik valid. Dan 11,4 juta atau sekitar 5,08% orang dewasa adalah pegolf biasa. Itu hitungannya bermain 1 kali per bulan ya. Dan 79,8% dari mereka adalah laki-laki. Mereka cenderung berusia sekitar 55-74 tahun dan lulusan perguruan tinggi, bekerja di profesional atau manajerial, dan mendapatkan nilai lebih dari $100.000 per tahun. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media kebiasaan. Seperti disebutkan sebelumnya, 5,08% dari semua orang dewasa adalah pegolf biasa. Jika permisah dari The Tour Championship sama dengan semua orang dewasa, maka kita akan mengharapkan 5,08% dari mereka menjadi pegolf biasa. Namun, penelitian menunjukkan MRI yang 47,8% dari mereka termasuk dalam kelompok ini. Jadi, hitung-hitungannya seperti ini. 47,8 dibagi 5,08 sama dengan 9,42. Dikali dengan 100 jadinya 942. Nah, berdasarkan konvensi tersebut, perencana akan mengatakan bahwa permisah program yang 842% atau 8,4 kali lebih mungkin pegolf biasa dari rata-rata orang dewasa. Lalu, coba kita kurangi dengan 100 dari 94,2 atau 942 yang dihitung untuk memperhitungkan orang-orang yang lebih mungkin untuk menjadi pegolf biasa. Suatu analisis menunjukkan selektivitas pegolf biasa untuk program olahraga lain di TV ini menunjukkan program mana yang memiliki konsentrasi target audiens atau pegolf biasa dan membimbing perencana dalam memilih media terbaik untuk mencapai mereka. Dan penelitian ini juga sama juga dapat menunjukkan kepada kita yang website mana sih yang paling banyak dikunjungi oleh pegolf biasa. Jelas mereka tertarik ke situs olahraga, tetapi mereka juga tertarik untuk layanan resmi dalam hal keuangan. Konsep yang sama berlaku bagi pembaca pegolf dari majalah konsumen. Pembaca Golf Digest 7 kali lebih mungkin menjadi pegolf biasa dari rata-rata orang dewasa. Pembaca pria kebugaran 77% mungkin pegolf biasa. Dan meskipun komposisi penting, perencana juga harus mempertimbangkan persen dari target yang membaca majalah, menonton acara TV, atau juga menggunakan media lain. Golf Digest biasanya dibaca oleh 2.295.000 pegolf biasa. Dapat dikatakan bahwa Golf Digest dibaca oleh 20,1% dari pegolf biasa. Komposisi menunjukkan persen dari pembaca majalah yang berada di target. Dalam hal ini, 40,9% Golf Digest merupakan pembaca golf biasa. Ilustrasi olahraga mencakup jumlah yang hampir sama setiap komposisi persen terendah 10,1% mengindikasikan akan ada banyak pemborosan jika majalah ini terpilih. Nah, karena 89,9% dari pembacanya bukan pegolf biasa, mereka akan memiliki sedikit minat untuk klub penerbangan baru. Hal ini perlu keseimbangan antara cakupan dan komposisi adalah tema berulang dalam perencanaan media dan bahkan lebih relevan bila kita mempertimbangkan internet. Seperti itu. Media pemilihan pemikiran. Perencanaan secara teoritis bebas memilih media massa, tetapi dalam prakteknya pilihan mencerminkan pemahaman umum. Dari kategori oleh pengiklan, tim akun badan, dan manajemen media. Untuk sebagian besar, alasan untuk memilih media utama adalah jelas dan mencerminkan media atau tujuan pasar dan praktek kompetitif kategori. Meskipun media yang luas akan digunakan, dapat ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, TV dan majalah menjadi konsumen. Untuk televisi, ini termasuk jenis program bagian hari efisiensi biaya, jangkauan dari frekuensi tingkat berat, alternatif, dan pilihan penjadwalan dipertimbangkan. Yang kedua, untuk majalah, rencana perlu menunjukkan publikasi.
Informasi tentang ini dapat berguna untuk pengiklan dan agen manajemen jika diperlukan untuk menjelaskan kepada inisiatif-inisiatif penjualan representa mengapa majalah tak mendapatkan pesanan. Kemudian ada kreatif media pilihan. Pengiklanan mengharapkan suatu yang lebih, kekreativitasan yang akan memisahkan dari pesaing. Ini adalah kesempatan bagi perencana untuk menunjukkan inisiatif dan imajinasi. Bisa juga merekomendasikan penggunaan yang tidak biasa dari media konvensional. Maksudnya dalam hal ini memasukkan multi-page di majalah untuk memberikan penjelasan rinci dari keuntungan teknis atau bisa karena adanya tujuan dari rencana media untuk menciptakan kesadaran. Perencanaan bisa direkomendasi di tempat yang sangat mudah dijumpai oleh pembaca. Media kreatif umumnya lebih murah daripada media mainstream dan dapat menimbang minat dan kesuksesan rencana. Juga bisa menandai perencana sebagai orang yang memberikan lebih dari sekedar apa yang diharapkan. Kemudian ada media strategi. Rencana mengacu pada latar belakang televisi akan menjadi media utama untuk menciptakan kesadaran. Sebuah tujuan media mengiklankan langsung, tetapi peringkat program Nielsen yang dibutuhkan, menghitung penonton dalam usia dan jenis kelamin dari penargetan. Terus ada 5 macam. Yang pertama ada menggunakan televisi sebagai media utama untuk menciptakan kesadaran. Yang kedua ada gunakan jaringan dan kabel televisi program. Yang ketiga ada memberikan dukungan kesinambungan dalam program kabel. Yang keempat ada gunakan majalah yang berorientasi dan news weekly selektif untuk mengkomunikasikan. Dan yang terakhir ada gunakan situs khusus untuk memberikan rincian teknis tambahan tantangan penerbangan daya. Jika akan dianalisis, bisa menargetkan yang paling selektif untuk usia yang cukup. Strategi ini masuk ke bagian mengidentifikasi yang direkomendasikan dan jenis program yang akan dipilih, masuk juga ke dalam umum, pengantar, dan mempertahankan, tetapi secara spesifik yang akan disajikan kemudian flowchart. Lalu elemen selanjutnya flowchart dan anggaran. Elemen kunci terakhir dari rencana media yaitu flowchart. Dokumen tunggal ini ditampilkan dalam pameran 2-13 yang merangkum tindakan rencana media, juga menunjukkan beberapa hal seperti 1. Apa yang akan digunakan media, 2. Bagaimana iklan akan dijadwalkan, 3. Berapa banyak bobot yang akan diberikan kepada masing-masing pihak, 4. Jangkauan dan frekuensi rencana, 5. Ukuran iklan, dan yang keenam, biaya setiap elemen yang menambah total anggaran. Masing-masing diberikan biaya yang menjadi final sampai negosiasi selesai. Pembeli diharapkan untuk membeli dan setiap media akan menyatakan biayanya, plus atau minus 10%, tapi bottom line keseluruhan tidak pernah bisa melebihi angka 10 juta dolar yang disahkan langsung oleh pengiklan sendiri. Lalu selanjutnya ada post beli evaluasi. Pada beberapa waktu setelah iklan telah dijalankan, perencana dan pembeli menyiapkan evaluasi pasca pembelian yang melaporkan jumlah poin peringkat di televisi yang benar-benar disampaikan sesuai dengan peringkat Nielsen. Dan harga biaya akhir, angka-angka ini kemudian dibandingkan dengan tujuan yang sudah direncanakan. Pasca pembeli, evaluasi penawaran umumnya disiapkan sebagai laporan top line, tapi juga dapat mencakup detail ke tingkat siaran individu jika pembeli yang sebenarnya sangat berlebihan atau under-delivers dari tujuan yang sudah direncanakan. Untuk majalah, laporan pasca beli menunjukkan pada tiap halaman iklan yang muncul untuk memastikan bahwa pengiklan mendapat rotasi adil ketika ada lebih dari satu tionalizer di majalah tertentu. Kanan atau kiri halaman untuk materi editorial dan karakteristik lain yang pengiklan dan agen anggap penting. Lalu selain menasihati klien, laporan ini digunakan sebagai latar belakang untuk negosiasi di masa depan publikasi, dengan catatan bahwa media pasca beli adalah analisis angka dari cara media dieksekusi dibandingkan apa yang direncanakan. Hal ini biasanya tidak berurusan dengan isu-isu yang lebih besar seperti apakah kesadaran telah tercipta atau apakah kampanye ini sukses. Ini berhubungan dengan keefektivitasan dari program periklanan yang merupakan tanggung jawab bersama juga dari
lembaga kreatif, perencana media, kelompok membeli, pengiklan, dan orang lain yang terikat dengan bisnis atau proyek tersebut.